Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afni Rasana dengan NIM 63030200149 dari kelas 6A Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Investasi Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian mengenai urgensi perbankan syariah. Perbankan syariah mempunyai prinsip yaitu yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli dan bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Beberapa alasan mengapa perbankan syariah sangat penting, yaitu yang pertama, perbankan syariah memiliki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, inklusi keuangan dan dapat mengembangkan industri keuangan syariah. Selanjutnya, mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an, sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Islamic Development Bank kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan kemudian dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hingga tahun ini terdapat 10 institusi bank syariah di Indonesia menurut OJK, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Victoria Syariah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada produk perbankan syariah yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu produk penghimpunan dana perbankan syariah, yang kedua produk penyaluran dana perbankan syariah, dan produk jasa layanan perbankan syariah. Dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah, terdapat 2 akad. Yang pertama yaitu akad wadiyah, terdiri dari giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Yang kedua ada akad mudharabah yang terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Sedangkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah dibagi menjadi 3. Berdasarkan prinsip jual beli ada 3 macam, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Sedangkan dalam prinsip bagi hasil ada 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan ujrah atau upah ada 3, yaitu ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, dan ijarah berlanjut atau multijasa. Kemudian dalam produk jasa layanan perbankan syariah ada 3 macam, yaitu wakalah, kafalah, syarf, hawalah, dan ran. Kemudian ada produk-produk investasi perbankan syariah. Yang pertama yaitu akad mudharabah. Mudharabah adalah akad investasi berbasis bagi hasil. Kemudian ada musyarakah. Musyarakah adalah akad investasi berbasis kerjasama modal. Kemudian ada suku. Suku adalah instrumen investasi syariah yang mirip dengan obligasi konvensional. Kemudian ada wakalah. Wakalah adalah ikat investasi di mana nasabah memberikan dana investasi kepada bank syariah untuk dikelola atas nama mereka. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah produk investasi yang dikelola oleh bank syariah atau perusahaan manajemen investasi syariah. Dan yang terakhir ada tabungan dan deposito syariah. Dana yang disimpan oleh nasabah digunakan oleh bank untuk melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya mengenai dana investasi terikat. Dana investasi terikat atau mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya, yang pertama, hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Yang kedua, bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.
Yang ketiga, bank dilarang untuk menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Dan yang terakhir, bank diharuskan melakukan investasi sendiri, tidak melalui pihak ketiga. Kemudian juga ada dana investasi tidak terikat. Dana investasi tidak terikat atau mudharabah mutlaqah, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Mudharabah mutlaqah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Yang terakhir mengenai keunggulan bank syariah. Beberapa keunggulan perbankan syariah yaitu antara lain berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, menggunakan sistem pembagian keuntungan, pengelolaan dana sesuai syariat, manajemen finansial yang aman dan terpercaya, nasabah sebagai mitra, jumlah angsuran tetap, transparansi sistem, menggunakan prinsip akad, dan mengadakan adanya kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.